Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, masih semangat, masih sehat ya? Kemarin kita ketemu di pelajaran rumah, sekarang kita bertemu di pelajaran sarana dan prasarana. Materi hari ini adalah tentang standarisasi perabot kantor. Nah, KD yang kita bahas adalah KD 3.7, menganalisis perabot kantor. Materinya apa aja? Kita cek selanjutnya. Standarisasi perabot kantor itu ada 3 materi. Yang pertama, pengertian standarisasi perabot kantor. Yang kedua, tujuan umum standarisasi alat-alat tulis. Dan yang ketiga adalah macam-macam standarisasi perabot kantor. Jadi, dari 3 materi ini yang paling banyak adalah macam-macam standarisasi perabot kantor. Materi pertama adalah pengertian standarisasi perabot kantor. Apa sih arti dari standarisasi itu sendiri? Standarisasi kantor berasal dari kata standar, yang berarti suatu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kualitas, nilai, dan karya yang ada. Sedangkan arti standarisasi sendiri adalah proses penentuan standar-standar atas suatu ukuran. Nah, kalau digabungkan, berarti standarisasi perabot kantor adalah proses penentuan standar-standar atas suatu perabot kantor. Karena kita kemarin sudah berbicara tentang perabot kantor, macam-macamnya, jenis-jenisnya. Lah, ini standarnya yang sesuai dengan kantor itu apa? Nah, itulah kita menentukan yang namanya standarisasi perabot kantor. Materi yang kedua adalah tujuan umum standarisasi alat-alat tulis. Yang pertama, memperoleh harga lebih murah dalam jumlah banyak karena sudah ditentukan standarnya dari nilai, kualitas, kuantitas, harga pun juga ditentukan, biasanya dalam budget accounting. Yang kedua adalah mengurangi biaya pemeliharaan karena memiliki merek yang sama. Kan setiap perabot kantor itu memiliki merek yang bermacam-macam. Dan terkadang setiap merek itu memiliki perawatan yang khusus. Perawatan pemeliharaan itu yang khusus. Jadi, ketika standarisasi, dia juga harus melihat bagaimana dia memelihara dan merawat perabot kantor tersebut. Nah, dari budget yang tadi, dengan pembelian yang banyak, dengan satu yang sama, jenis yang sama, pemeliharaannya pun juga akan lebih mudah. Dan nomor 3 adalah pengembangan unit atau departemen lebih mudah dan ekonomis. Jadi ini adalah pengembangan setiap unitnya. Jadi setiap bagian-bagian bisa menstandarisasi alatnya masing-masing. Jadi bukan berarti standarisasi itu langsung dari satu perusahaan. Memang ada yang bisa dari satu perusahaan, tapi biasanya dari unit. Karena apa dari unit? Karena setiap unit itu kebutuhannya berbeda-beda untuk perabot kantor ataupun peralat kantor. Jadi, dia akan memberikan standarisasi sendiri. Pertama juga meminim budget, yang kedua pemeliharaannya juga akan lebih mudah ketika di setiap unit. Keempat, menggunakan sekelompok pegawai yang dapat mengoperasikan semua mesin secara ekonomis. Jadi, ini adalah suatu kelompok, biasanya itu bisa jadi sebagai kalau peralatan kantor itu teknisi. Nah, itu adalah salah satunya. Di sekelompok ini itu memang diperuntukkan atau dibayar agar bisa mengoperasikan semua mesin yang ada di kantor. Nah, biasanya ini yang digunakan hanya perusahaan besar dan pabrik yang memang memiliki jumlah mesin yang banyak. Nomor 5, melatih operator lebih mudah dan sederhana. Karena tadi memiliki mesin satu merek, jadi biar lebih mudah untuk mengoperasikannya. Yang pertama juga ketika ada permasalahan juga akan lebih mudah, karena itu kan biasanya satu mesin
Berarti satu pabrik yang kesalahannya pun juga tidak akan jauh dari kesalahan yang sudah diketahui. Nomor 6, membeli dan menggunakan kertas kantor yang sesuai dengan merek mesin. Nah, ini hanya digunakan di beberapa mesin. Jadi tidak semua mesin itu menggunakan kertas yang khusus. Ada beberapa yang memang menggunakan mesin yang menggunakan kertas yang khusus. Dan yang terakhir adalah nomor 7, mengikuti zaman dan nilai jual perabot untuk pajak pendapatan sifatnya jual peralatan. Jadi ketika kita bicara tentang perabot kantor atau peralatan kantor, dia itu juga akan masuk pajak pendapatan. Jadi dia akan masuk aset. Kalau dalam masuk accounting itu dia masuk aset yang nanti akan dia pertanggungjawabkan ke pemerintah. Pajaknya setiap 1 tahun sekali atau bisa 5 tahun sekali dipertanyakan. Jadi itu bisa masuk dalam jual peralatan. Ketika nanti peralatan ini sudah tidak dipakai atau memang sudah ingin ganti, kita bisa jual dengan harga yang tidak terlampau jauh dari harga kita beli, tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Kita udah masuk dalam materi ketiga, yaitu macam-macam standarisasi perabot kantor. Nah, ada apa aja materinya? Ada 4. Yang pertama, standarisasi mesin dan perabot alat atau bekas kantor. Yang kedua, standarisasi ruang kantor. Dan yang ketiga, standarisasi formulir. Dan yang keempat, terakhir, standarisasi penyelenggaraan pekerjaan kantor. Yang hari ini kita bahas hanya standarisasi mesin dan perabot alat atau bekas kantor. Yang pertama, mesin apa? Yaitu mesin tulis. Mesin tulis adalah digunakan untuk menulis dan digerakkan secara mekanis dengan menggunakan tenaga listrik ataupun manusia. Ketika menggunakan tenaga manusia, berarti adalah mesin ketik. Nah, kalau menggunakan listrik berarti komputer. Dan yang mesin kedua yaitu mesin ganda atau yang biasa kita sebut dengan mesin pengganda. Mesin pengganda itu ada 2, yaitu mesin ganda sistem mekanis, yaitu mesin stensil, dan yang kedua mesin ganda sistem elektronik, yang biasa digunakan untuk menggandakan foto ataupun yang berwarna, yaitu mesin fotokopi.